Setiap makhluk hidup di dunia ini ditandai oleh satu hal yang sama, nafas. Selama nafas masih berhembus, kehidupan masih berjalan. Namun, ketika nafas itu terhenti, selesailah semua urusan dunia kita. Kita seringkali terlalu sibuk mengejar dunia, sibuk dengan pekerjaan, dengan pencapaian, sampai kita lupa untuk mensyukuri hal yang paling mendasar, yaitu nafas yang kita hirup setiap detiknya. Padahal, jika satu hembusan nafas saja dicabut oleh Allah, tidak ada dokter terhebat, tidak ada harta sebanyak apapun yang bisa menggantikannya. Maka, sadarilah bahwa nafas ini adalah amanah, sebuah titipan yang sangat berharga. Dan cara terbaik untuk menjaga amanah itu adalah dengan mengembalikannya kepada Sang Pemberi, yaitu dengan mengingat Allah di setiap tarikan dan hembusannya. Pernahkah kita bertanya, mengapa begitu banyak orang merasa gelisah? Padahal, hidup mereka terlihat serba berkecukupan. Mengapa pikiran terasa begitu penuh, hati terasa sempit, dan bahkan tidur pun tidak lagi membawa ketenangan? Jawabannya sederhana, karena seringkali tubuh kita berjalan, namun hati kita tertinggal jauh di belakang, jauh dari Allah. Nafas terus masuk dan keluar, tapi tanpa kesadaran, tanpa kehadiran hati. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketenangan sejati itu bukan datang dari harta, bukan pula dari jabatan yang tinggi, tetapi datang dari dizikir, dari mengingat Allah. Lalu, apa itu dizikir nafas? Apakah ini ilmu aneh, ajaran sesat, atau upaya menyatukan diri dengan Tuhan? Sama sekali bukan. Dizikir nafas adalah sebuah metode sederhana untuk mengingat Allah dengan kesadaran penuh di setiap aliran nafas kita. Tujuannya bukan untuk menjadi sakti, bukan untuk pamer kesalehan atau spiritualitas. Tujuannya adalah agar hati kita senantiasa hadir bersama Allah. Coba kita renungkan, jika nafas yang menjadi tanda kehidupan saja kita lalui tanpa mengingat Allah, lalu apalagi yang bisa kita harapkan dari sisa hidup ini? Kehadiran Allah dalam nafas adalah kunci agar hati kita tidak kosong dan hampa. Namun, karena dizikir adalah ibadah, maka ada adab yang harus kita jaga. Jangan berlebihan, jangan sampai dizikir membuat kita merasa menjadi orang yang paling suci atau paling benar. Dan yang terpenting, jangan sampai keluar dari batas-batas tauhid. Dizikir nafas hanyalah sarana, sebuah alat bantu. Tujuannya tetap sama, mendekatkan diri kepada Allah. Jika dengan berzikir kita justru menjadi sombong, merendahkan orang lain, atau merasa lebih baik dari siapapun, maka itu bukanlah dizikir yang sebenarnya. Itu hanyalah tanda bahwa hati kita masih kotor dan perlu dibersihkan. Dizikir yang benar akan melahirkan kerendahan hati. Sekarang, mari kita coba praktikkan secara sederhana. Anda tidak perlu mengubah posisi. Duduklah dengan tenang, atau tetaplah dalam posisi Anda saat ini. Jika memungkinkan, pejamkan mata Anda untuk membantu fokus. Tarik nafas perlahan melalui hidung. Saat menarik nafas, hadirkan niat di dalam hati, sebut namanya dalam batin, Allah. Lalu, hembuskan nafas perlahan dengan rasa pasrah sepenuhnya kepadanya. Tidak perlu dihitung, tidak perlu dipaksakan. Cukup hadirkan hati Anda. Rasakan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah sangat dekat dengan kita. Lakukan ini sebentar saja, namun cobalah untuk konsisten, untuk istiqomah. Apa dampaknya bagi hati kita? Nafas yang disertai dizikir akan melatih kesabaran. Emosi yang sering meledek akan menjadi lebih terjaga. Pikiran yang tadinya kusut akan menjadi lebih jernih. Masalah dalam hidup mungkin tidak akan hilang begitu saja, tetapi hati kita akan menjadi jauh lebih kuat untuk menghadapinya. Mengapa? Karena hati yang senantiasa terhubung dengan Allah tidak akan mudah goyah oleh badai dunia. Ia memiliki sandaran yang paling kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi tenang, damai, dan lapang. Kabar baiknya, dizikir nafas tidak terbatas hanya di atas sajadah atau saat kita sedang berdiam diri. Justru keindahannya terletak pada kemampuannya untuk dilakukan di tengah aktivitas kita. Saat Anda sedang bekerja dan merasa penat, tarik nafas, ingat Allah, hembuskan, serahkan semua beban kepada Allah. Saat Anda sedang berjalan, saat menghadapi kemacetan, atau bahkan saat berhadapan dengan masalah yang mungkin, tarik nafas, ingat Allah, hembuskan, pasrahkan kepada Allah. Inilah zikirnya orang-orang yang sibuk, yang dunianya terus berjalan, namun hatinya tetap hidup dan terhubung dengan Sang Pencipta. Kita semua tahu, kematian akan datang tanpa pernah membuat janji. Dia bisa datang kapan saja, dan tandanya adalah saat nafas terakhir kita terhembus. Seseorang yang telah terbiasa mengisi nafasnya dengan dizikir, dengan mengingat Allah, insya Allah akan dimudahkan untuk mengucapkan nama-Nya di akhir hayat. Mengapa?
karena lisan kita akan mengucapkan apa yang menjadi kebiasaan hati kita. Jika hati terbiasa dengan Allah, 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 maka di saat paling genting pun, itulah yang akan keluar. Mari kita biasakan berzikir mulai hari ini, agar setiap napas kita menjadi persiapan, dan napas terakhir kita dipenuhi dengan cahaya iman. Namun, ada satu bahaya besar yang harus selalu kita waspadai. Kesombongan, hati-hati, terkadang amal ibadah kita justru bisa menjadi hijab, menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Ketika kita mulai merasa paling paham tentang dizikir, merasa paling suci, atau merasa paling dekat dengannya, saat itulah kita harus waspada. Zikir yang sejati justru akan melahirkan kerendahan hati. Semakin kita merasa dekat dengan kebesaran Allah, seharusnya kita akan semakin merasa kecil, merasa hina, dan tidak punya apa-apa di hadapannya. Hidup ini sangatlah singkat, dan kita semua pada hakikatnya sedang dalam perjalanan pulang menuju Allah. Nafas kita adalah kendaraannya, dan dizikir adalah bekal terbaik yang bisa kita bawa. Jangan biarkan nafas yang begitu berharga ini berlalu dengan sial-sial, tanpa makna, tanpa mengingat sang pemberinya. Selama kita masih bisa bernafas, selama dada ini masih bergetar, jangan pernah lelah untuk mengingat Allah. Jadikan setiap tarikan dan hembusan nafas sebagai jembatan untuk kembali kepadanya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah setiap hembusan nafas kami sebagai zikir yang senantiasa mengingat. Tenangkanlah hati kami dengan menyebut nama-Mu. Kuatkanlah iman kami dalam menghadapi segala cobaan. Dan kelak, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan terbaik saat kembali kepadamu. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat.